Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Saya di sini akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasi Internasional dengan tema Resource Based Theory. Resource Based Theory sendiri adalah kerangka kerja dalam manajemen strategis yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan ditentukan oleh sumber daya internal yang unik dan sulit ditiru. Teori ini menekankan pentingnya mengidentifikasi, mengembangkan, dan melindungi aset-aset yang bernilai, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat digantikan. Ada beberapa konsep utama dari RBT, yaitu sumber daya, yang kedua ada kapabilitas, dan yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Untuk memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sumber daya dan kapabilitas harus memenuhi 4 kriteria berikut. Yang pertama adalah valuable. Sumber daya harus memberikan nilai bagi pelanggan atau membantu perusahaan mengelola ancaman eksternal. Yang kedua ada langka, yaitu sumber daya harus tidak dimiliki oleh banyak perusahaan lain. Yang ketiga sulit ditiru, yaitu sumber daya harus sulit atau mahal untuk ditiru oleh pesaing. Yang ketiga adalah tidak tergantikan, yaitu tidak ada sumber daya lain yang dapat menggantikan fungsi sumber daya tersebut. Penggunaan RBT untuk mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang memberikan keunggulan kompetitif, yaitu audit sumber daya dan kapabilitas. Perusahaan harus melakukan audit mendalam terhadap semua sumber daya dan kapabilitas mereka. Ini mencakup identifikasi aset berwujud dan tidak berwujud, serta penilaian kemampuan manajerial dan operasional. Lalu evaluasi kriteria VRIN, yaitu setiap sumber daya dan kapabilitas yang diidentifikasi perlu dievaluasi berdasarkan kriteria VRIN. Sumber daya yang memenuhi keempat kriteria ini adalah kandidat utama untuk memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Lalu ada pemanfaatan sumber daya. Perusahaan harus mengembangkan strategi untuk memanfaatkan sumber daya bernilai tinggi ini secara efektif. Ini mungkin melibatkan pengembangan produk baru, meningkatkan efisiensi operasional, atau penetrasi pasar baru. Lalu ada pengembangan kapabilitas dinamis, yaitu selain memiliki sumber daya yang bernilai, perusahaan juga perlu mengembangkan kapabilitas dinamis, yaitu kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan bisnis dengan cepat. Ini termasuk kemampuan untuk berinovasi, beradaptasi teknologi baru, dan merespon perubahan yang besar. Lalu ada proteksi sumber daya dan kapabilitas yang memberikan keunggulan kompetitif perlu dilindungi dari peniruan oleh pesaing. Ini bisa dilakukan melalui paten, hak cipta, perjanjian non-kompetisi, dan strategi lain untuk menjaga keunikan dan kesulitan peniruan. Lalu ada integrasi ke dalam strategi bisnis. Sumber daya dan kapabilitas yang diidentifikasi harus diintegrasikan ke dalam strategi bisnis perusahaan dengan menerapkan RBT. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya internal mereka yang unik dan sulit ditiru, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Penerapan RBT dalam organisasi internasional perusahaan Samsung Electronics. Berikut adalah business analisis bagaimana Samsung menggunakan sumber daya dan kapabilitasnya. Dari sumber daya tidak berwujud, ada merek, inovasi teknologi, serta portofolio paten. Lalu ada sumber daya yang berwujud, di situ ada fasilitas produksi dan jaringan distribusi global. Kapabilitas manajerial dan organisasi. Manajemen rantai pasokan. Samsung memiliki kapabilitas manajemen rantai pasokan yang sangat efisien, memungkinkan mereka untuk mengelola biaya dan kualitas secara efektif. Lalu ada adaptasi pasar lokal. Samsung mampu menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pasar lokal. Untuk pengaruh RBT pada keputusan strategis, antara lain adalah pemilihan pasar. Samsung memilih pasar berdasarkan analisis di mana sumber daya dan kapabilitasnya dapat memberikan nilai lebih. Mereka fokus pada pasar dengan pertumbuhan tinggi dan permintaan teknologi canggih seperti Amerika, Eropa, Asia, smartphone, televisi, dan perangkat rumah tangga. Lalu ada metode masuk pasar, yaitu dengan investasi langsung dan juga dengan kemitraan serta aliansi. Lalu ada strategi operasi, yaitu produksi global terintegrasi dan memberikan inovasi yang berkelanjutan. Identifikasi sumber daya dan kapabilitas spesifiknya adalah sumber daya merek global, merek Samsung yang dikenal luas memberikan keunggulan dalam pemasaran dan penjualan produk di pasar internasional. Dan portofolio paten, hak paten yang melindungi teknologi inovatif Samsung seperti layar OLED dan teknologi 5G memberikan keunggulan kompetitif.
serta kapabilitasnya, R&D dan inovasi, kemampuan Samsung untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi baru. 2. Manajemen rantai pasokan, kapabilitas Samsung dalam mengelola rantai pasokan global dengan efisiensi tinggi. Lalu dengan adaptasi pasar lokal, kemampuan Samsung untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka dengan kebutuhan pasar lokal. Tantangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya di pasar internasional antara lain adalah kompleksitas rantai pasokan. Lalu ada regulasi lokal dan juga ada persaingan. Jadi dari kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan dari RBT, yang pertama adalah temuan utama Samsung memiliki sumber daya tidak berwujud yang kuat seperti merek global dan portofolio paten serta kapabilitas dalam R&D dan manajemen rantai pasokan. 2. Penggunaan strategi yang berfokus pada inovasi dan adaptasi pasar lokal memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi Samsung di pasar internasional. Tantangan utama termasuk kompleksitas rantai pasokan global, regulasi lokal yang bervariasi, dan persaingan yang ketat. Lalu selanjutnya ada rekomendasi strategis. Diversifikasi rantai pasokan, Samsung harus tetap mengembangkan dan mengversifikasi rantai pasokannya untuk mengurangi resiko terkait dengan ketergantungan pada lokasi tertentu. Lalu investasi dalam teknologi baru, harus terus meningkatkan investasi dalam teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet of Things untuk mempertahankan posisi kepemimpinan teknologi. Lalu penguatan kerjasama lokal, meningkatkan kerjasama dengan mitra lokal dengan memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Implikasi praktis dari RBT bagi manajer operasi internasional adalah pengelolaan sumber daya. Manajemen harus fokus pada identifikasi pengembangan dan pemeliharaan sumber daya yang memenuhi kriteria FRIN untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Adaptasi lokal, manajer harus memastikan bahwa strategi operasi dan pemasaran disesuaikan dengan kondisi dan preferensi pasar lokal. Inovasi berkelanjutan, pentingnya investasi berkelanjutan dalam R&D dan untuk menghasilkan inovasi yang memberikan nilai tambah dan menjaga keunggulan kompetitif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.